pagi pemirsa, kali ini Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Fakih. Selama 5 menit ke depan, saya akan menyajikan berita terupdate dan terpercaya. Inilah Breaking News, tiba-tiba berita selengkapnya. Pertemuan kedua perkuliahan yang dilaksanakan oleh sejumlah mahasiswa KPI semester 5 berjalan dengan normal. Pada tanggal 4 September, tepatnya mahasiswa diberikan materi oleh Dr. Adi selaku dosen pengampu mata kuliah tersebut. Di pertemuan kali ini, Pak Adi menyampaikan materi teknik reportase berhubungan dengan reportase. Bentuknya adalah sebagai berita. Berita juga bisa dikatakan informasi penting seperti tindakan kriminal, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Adapun yang dijelaskan Dr. Adi tentang mengenai jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita yang pertama yaitu ada straight news atau berita yang serius. Yang kedua yaitu berita soft news, berita yang ringan. Adapun yang ketiga yaitu independent news, berita yang disajikan dengan lengkap dan menyeluruh, tapi tidak mengandung investigasi yang ditanyakan sesuai apa yang narasumber ingin bicarakan. Contohnya adalah acara hitam putih. Dan yang terakhir yaitu jenis berita feature. Ini biasanya ditayangkan di akhir acara berita, menyampaikan fakta-fakta dengan cara ringan, menarik, dan menonjolkan fungsi menghibur tanpa terikat dengan aturan 5W dan 1H. Adapun nilai-nilai berita, yang pertama yaitu magnitude atau berita besar dan berpotensi viral atau mengandung guncangan. Yang kedua yaitu proximity, berita yang terdeteksi atau kepekaan dalam kejadian tersebut. Nilai berita yang ketiga yaitu aktual, berita yang terbaru. Dan yang keempat, impact, mempunyai dampak bagi seluruh penonton. Berita yang kelima yaitu nilai-nilai berita usualis atau sesuatu yang tidak biasa. Berita yang selanjutnya yaitu human interest atau keterkaitan minat dari manusia. Yang ketujuh yaitu nilai berita konflik, permasalahan. Yang kedelapan yaitu surprising, kejutan. Yang sembilan yaitu nilai-nilai berita seks. Dan yang terakhir yaitu nilai-nilai berita yang berisikan informasi. Berita juga bisa diibaratkan suatu laporan cerita dari sebuah kejadian yang penting yang bisa menarik perhatian umum. Adapun syarat-syarat berita, yang pertama adalah aktual, yang kedua adalah faktual, yang ketiga yaitu penting, yang keempat berita itu menarik, dan yang terakhir berita itu seimbang. Dr. Adi juga menjelaskan tentang media massa berita. Yang pertama yaitu media cetak. Biasanya berita ditulis di media cetak, contohnya koran. Yang kedua yaitu media cyber. Dan yang terakhir yaitu media elektronik yang biasanya kita gunakan seperti TV, handphone, dan lain sebagainya. Ada 3 cara untuk membuat riset dan mendokumentasikan sebuah berita. Yang pertama yaitu dengan wawancara, yang kedua itu mengambil foto, dan yang ketiga adalah menulis. Dan kita juga mendapatkan sebuah pelajaran bahwa reportase dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data yang digunakan untuk menulis atau penulisan pembuatan karya jurnalistik. Objek pengumpulan data tersebut dapat berupa manusia, makhluk hidup selain manusia, buku-buku, tempat bersejarah, dan sebagainya.
Suatu reportase disebut sebagai wawancara jika objek reportasenya adalah manusia. Dengan kata lain, reportase adalah pemberitaan atau kegiatan yang meliputi pengumpulan berita macam fakta, informasi, dan unsur berita dari berbagai sumber atau narasumber, kemudian ditulis dan dilaporkan kembali dalam bentuk berita atau produk yang sudah melewati fase-fase editing. Itulah tadi tiba-tiba berita yang saya sampaikan. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali.